Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Karena nikmat yang paling besarnya itu Allah karuniakan kepada kita. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang bisa membawa pada kebahagiaan abadi di surga. Nikmat iman dan nikmat Islam. Namun ternyata keberadaan iman dan Islam tidak serta-merta memasukkan kita ke dalam surga. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada orang-orang yang berbaur dengan para sahabat, mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tapi ternyata divonis untuk masuk ke dalam neraka. Dan mereka yang ayat terangkan sebagai orang-orang munafik. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Berarti keberadaan iman dan Islam yang merupakan nikmat paling berharga, paling mahal, ternyata tidak serta-merta kita masuk menjadi penghuni surga. Apalagi kalau sudah mendapatkan nikmat iman dan Islam, kemudian sudah stagnan misalnya, tidak menjalankan syariatnya, tidak mendalami agama Allah Azza wa Jalla, tidak mempelajarinya. Kemampuan untuk bisa mendalami agama Allah, kita bisa untuk meniti sebuah jalan dalam rangka thalabul ilmi, itu juga merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita hari ini diberikan kekuatan, diberikan adanya nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikan kekuatan untuk bisa menjaga keduanya, menjaga iman dan Islam itu dengan cara berthalabul ilmi. Tentu thalabul ilmi seperti apa yang akan menjaga iman dan Islamnya? Thalabul ilmi seperti apa yang akan menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu thalabul ilmi yang mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diperkuat dengan amalan dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika kita belajar tentang sholat, kita berargumen harus dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Quran dan Sunnah. Quran. Bagaimana sunnahnya? An Abi Hurairah, an Ibnu Mas'ud, seperti melewati pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita thalabul ilmi ini. Dan alhamdulillah di 2009 sudah menjembatani itu
minimal dalam 1 bulan 2 kali secara formalnya. Non formalnya silakan belajar, datangi majelis-majelis ilmu yang tentunya juga bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Baru-baru ini kita dikejutkan tentang kehadiran seorang tokoh yang mewakili sebuah agama di luar Islam. Dan Islam luar biasa, betul-betul toleransi. Ketika Islam begitu kokoh di kota Madinah, Islam dijadikan sebagai rujukan hidup kaum muslimin. Di sana juga hidup agama di luar Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada musyrikin, munafik, segala macam. Yang penting mereka menjadikan Islam sebagai aturan hidupnya. Di antara kaum muslimin saling lemah lembut, saling merendah, saling menghormati. Adapun dengan di luar Islam tetap berhubungan sebagaimana manusia biasanya, juga saling menghormati, tetapi tidak sampai ada loyalitas. Loyalitas itu harus ada pada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang bertauhid. Nah, ini ketika kita lihat bagaimana komentar netizen ini, ya ada benarnya gitu ya. Mungkin juga ada yang perlu dikoreksi. Kita ambil yang benarnya, misalnya ini berhubungan dengan masalah akidah, ini dengan masalah tauhid. Karena loyalitas sebagai seorang muslim yang bertauhid, mencintai orang yang bertauhid, konsekuensinya harus tidak menyukai yang menyekutukan Allah SWT. Berarti PR buat kita itu ya, yang namanya tauhid ternyata terus dan terus tidak berhenti. Tauhid itu bukan hanya pelajaran tauhid akidah gitu ya. Tauhid itu ada di bab fikih, tauhid ada di bab muamalah, tauhid ada di bab sholat, zakat, puasa ada. Karena tauhid adalah mengesahkan. Contoh sholat misalnya, di situ ada pelajaran tentang tauhidnya. Sholat akan mendapatkan pahala, diterima amalia sholatnya kalau sesuai dengan contoh Rasul SAW dan ikhlas karena Allah. Kalau sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas, berarti tidak dapat pahala. Ikhlas inilah yang namanya at-tauhid. Ibadahnya betul-betul murni karena Allah. Coba sholat ingin dipuji oleh manusia, ingin dialam oleh orang, dia jatuh ke dalam syirkul asghar, syirik kecil. Yang namanya syirik kecil ya tetap syirik gitu ya, yang menjadi kerikil untuk bisa masuk ke dalam surga. Inilah ya pembahasan tentang masalah tauhid yang menjadi prioritas utama sebagai seorang muslim, karena ada konsekuensinya seperti tadi, memunculkan ada al-wala dan al-bara, kecintaan dan kebencian. Rasulullah benci kepada agama-agama di luar Islam, tapi sikapnya manusiawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik ya, harus dibahas secara tuntas di bab tersendiri gitu ya. Dan bahasa kita hari ini kita akan mengkaji tentang masalah fikih sakit ya, dan itu pun tentu tidak lepas dari pembahasan dari akidahnya atau tauhidnya. Ya, dari tulisannya atau bahasan yang kita pakai yang di share di
Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi," saya masuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, dan beliau dalam keadaan yu'aku. Diberikan sakit yang sangat panas. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan sadidan, engkau diberi ujian panas yang luar biasa. Kata Nabi SAW, ajal, iya, ini u'aku kama yu'aku rajulan minkum, saya diberikan ujian sakit panas ini sebagaimana dua orang di antara kalian diberikan rasa sakit panas ini. Dua orang yang diberikan rasa sakit panas digabungkan menjadi satu ada pada tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja mungkin ada yang pernah mengalami sakit panas yang begitu hebat, itu dipegang panas, perasaan dingin ya. Apa namanya itu ya? Meriang ya. Panas, panas. Kita satu orang luar biasa. Dua orang digabung menjadi satu, itu ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau dua kali lipat daripada biasa. Kultu kata Ibnu Mas'ud, zalika kadrai, apakah sekarang kau juga mendapatkan dua pahala? Jawab, iya. Kadang berupa duri kalau di sini illa amal fuqaha, dan di atas itu syawkatan itu duri kecil ya. Ketika hadisnya berbicara di atas itu ya artinya di bawah lagi gitu ya. Di bawah dari duri itu, kecuali Allah akan hapuskan dengan rasa sakit itu sayyi'ati, dosa-dosanya. Wa haqqat anhu dhunubuhu, sama ya, dihapus dosa-dosanya sebagaimana pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya. Kita lihat ya, pohonannya menggugurkan daun-daunannya, seperti rasa sakit dalam diri kita yang kita terima itu sebagai ujian dari Allah, menggugurkan dosa-dosa. Inilah keutamaan seorang muslim. Di luar muslim, kalau dia melakukan dosa kemudian diberikan rasa sakit, sakitnya ia tidak bisa menghapuskan dosa. Kerugian buat dia di dunia, di akhiratnya tidak jadi pahala. Seorang muslim luar biasa. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta asyaukati yushabuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin. Nasobin di sini artinya adalah ta'ab, capek. Tidaklah capek menimpa seorang muslim, sakit yang menimpanya, atau hammin,
gundah gulana, pusing, sedih, kepikiran, apalagi itu, kira-kira, pokoknya banyak yang menggelayuti pikiran kita, yang itu juga menyambangi semua orang muslim, non muslim, mikirin tentang misalnya gitu, mikirin tetangga yang mendolimi, mikirin anak yang mau sekolah, ada yang sedang sakit, disuruh sholat nggak mau, pikiran kayak gitu ya, pindah kerja atau diberhentikan kerja dan lain-lain. Ini bagian dari hammin atau juga gomin. Sampai pun duri yang tertusuk, lalu kita ridho, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Apapun alaih di jalan ada duri apa gitu, mau beli, mau dari pohonan, ketika terkena kemudian meridhoi bahwa itu ketentuan dari Allah, segera seorang muslim mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dosa-dosa dihapuskan. Sebab ada yang terkena duri langsung terucap kata-kata yang marah, berkata-kata kotor yang khawatir itu menunjukkan tidak ridho kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berduri yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Pertanyaannya, dosa apa yang dihapuskan? Bukankah dosa itu dihapuskan dengan cara bertobat? Nah, ternyata taubat itu menghapuskan dosa besar. Dosa besar nggak bisa dihapuskan dengan tertusuk duri. Dosa besar nggak bisa dihapuskan dengan sakit. Kita mendengar sebuah ayat, sebuah hadis. Satu sholat ke sholat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya, bahkan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penghapus dosa yang muncul di antara keduanya. Majtu dibagi kabair, selama dia menjauhi dosa besar, tidak dikhususkan untuk dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Ini untuk kita pelajari. Pernah Rasul berkata di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku infokan tentang dosa besar yang paling besar? Di kesempatan yang lain beliau juga pernah menyatakan tentang 7 hal yang bisa membinasakan. Ada sekitar 7 dosa besar. Dari situ memunculkan polemik, perbincangan di antara para ulama. Memang dosa besar itu ada berapa? Yang kekhawatiran kita, dosa besar bisa hilang itu dengan cara bertobat. Bertobat itu ya kita sebutkan, ya Allah, saya telah melakukan ini nih. Saya bertobat, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan tempat itu kita hindari, atau kalau memang ada alatnya kita buang. Kalau ternyata alatnya punya orang lain, ya kasih orang lain. Tobat dari dosa besar. Sementara seperti ini sakit-sakit, kemudian sholat, kemudian berwudu, kemudian salaman gitu sama teman, itu pun akan mengukurkan dosa, tetapi itu terkait dengan dosa kecil. Dosa besar itu ada yang mengatakan hanya 7, ada yang mengatakan 70, ada yang bahkan sampai 700-nya dosa besar. Ada sebuah kitab judulnya Al-Kabair, ya. Imam Az-Zahabi, ya. Kumpulan dosa-dosa besar. Jadi
dosa besar adalah sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran yang ada konsekuensinya, entah itu dihukum, entah itu dirajam, entah itu dilaknat, entah itu dibenci oleh Allah, entah itu dimasukkan ke dalam neraka atau dengan kata-kata api. Itu sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Belum ada tanda-tanda itunya, belum dilaknatnya ya tadi ya, itu menjadi dosa besar. Nah, capek, kemudian sakit, sedih tadi, dan duri, itu kita ridho dengan ketentuan dari Allah ini, maka akan bisa menghapuskan dosa. Dan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ada ini, gitu ya, bila tidak ada amal soleh yang bisa menghapuskan dosa kecil kalau tidak diikuti dengan ampunan akan menjadi dosa besar. Ada sebuah kaidah ya, la sabira ma'al isra. Nggak bisa dikatakan dosa kecil terus kalau dilakukan terus. Demikian dengan dosa besar. La kabirata ma'al istighfar. Dosa besar nggak bisa selamanya disebut dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Jadi hati-hati juga nih dengan dosa kecil, dosa yang disepelekan oleh kita. Ya namanya dosa kecil itu dosa nggak terasa, nggak ada niatan ingin berbuat dolim, nggak ada niatan, tapi orang lain benci sama kita, marah dengan perbuatan kita yang kita nggak terasa. Apa kira-kira kita keluar dari masjid misalnya, nyari sepatu mana itu, orang ketendang, duh aja ke jalan, kegeleng, seret aja, rusak. Yang punya mana sepatu saya gitu, siapa yang lempar-lempar nih gitu ya. Mungkin dia sampai doa-doa sumpah serapah gitu. Yang melakukannya tidak sengaja, buat dia menjadi dosa kecil. Atau dia berjanji lah ya sama teman dia, kita janjian teman hari ini tanggal sekian, pas harinya, pas waktunya kitanya lupa. Yang namanya lupa ada obatnya nggak tuh? Sekarang obatnya ada, pakai yang waker katanya. Mau nyetel wakernya jangan lupa lagi. Lupa terus itu yang namanya obat susah gitu. Teman kita hadir, nunggu terus mau telepon apa yang kita mati, dia pun akan meradang. Panas lagi, terus saya sudah menggagalkan beberapa janji, bisnis sudah hilang gitu kan ya. Yang di rumah, yang janjian lupa, nyantai di rumah, slow gitu, makan, baca apa, dia udah sumpah serapah gitu ya, tidak mendoakan keburukan dan segala macam. Dan kita ya tidak bisa terhindar dari punya dosa kecil tadi. Bahkan ada orang yang sudah berniat baik, bahkan sudah beramal baik, tapi diterima oleh orang lain sebagai penghinaan. Nggak tahu namanya dosa kecil bukan kan? Ada orang yang menyita misalnya, kita kasih uang yang kecil, udah marah, lempar apa-apaan ini gitu ya. Kita kan ngasih ikhlas gitu ya, jadi dia marah gitu ya. Allah itu dosa kecil bukan, ada orang yang merasa betul gitu. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi qati'atun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah, apakah ujian itu menimpa dirinya
menimpa jasadnya, menimpa fisiknya, atau yang terkena adalah anaknya atau hartanya, terus menjadi beban buat kita, menjadi perhatian buat kita. Hatta ya Allah, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan ujian tadi masih menghimpit dirinya, anaknya atau hartanya. Wa ma alaihi fatihatun, karena terus sakit itu menjadi menghapus dosa, sakitnya membawa dia pada kematian misalnya, maka dihapus, terus dihapus sampai meninggal dunia, dia tidak memiliki dosa. Dan ini ya harus diyakini oleh seorang muslim. Dan tentu jangan sampai melupakan kewajiban yang lain dan harus menerima bahwa ini ketentuan dari Allah. Sebab tidak sedikit ya kita melihat di rumah sakit atau di mana ada orang yang sakit meraung-raung misalnya, kemudian menyalahkan sana menyalahkan sini, seperti tidak terima dengan ketentuan dari Allah. Bahkan ketika masuk waktu sholat lewat, diingetin nggak mau. Padahal sholat adalah kewajiban yang harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, ya berbelok atau apa. Nggak bisa berbelok, nggak bisa apa. Pokoknya harus bisa, ya. Tetap bisa. Dalam keadaan perang bahkan itu sholat terus dalam keadaan takut. Apakah akan dihapuskan dosa orang yang sakit tetapi dia melupakan kewajibannya, atau dia menyalahkan ketentuan dari Allah? Ini yang menjadi fikih buat kita ya. Tidak semuanya hadisnya benar bahwa sakit akan menghapuskan dosa. Tapi kalau sakitnya malah dia nggak sholat, sholat adalah kewajiban, sementara sakit menghapus dosa kecil misalnya, malah nggak imbang. Dan yang lebih kita miriskan, yang menjaga orang sakitnya di rumah sakit nggak sholat, nggak berat sehat ya. Menjagai ini terus malaman, maghrib lewat, isya lewat nggak sholat. Ada lagi yang nunggunya di luar di bangsa sambil goler gitu ya, ada kopi segala macam, ngobrol menjaga gitu ya, lupa sholat juga. Padahal tidak dalam badan sakit ya, sehat. Berikutnya satu hadis dari Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini berkaitan tentang sakit. Beliau mengutip ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun." Rawahu Al-Bukhari. Dari awal ke akhir hadis-hadisnya kita cantumkan perawinya ya, yang menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih. Sehingga ini betul menjadi landasan kita di dalam mengkaji dan beramal. Idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sakit, aw safara, atau melakukan safar perjalanan, kutiba lahu minal amali ma kana ya'malu, tetap dia diberikan pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan ketika mukimnya. Luar biasa nih. Dia sakit, dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid, dia tidak bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu, dia tidak bisa menghadiri kajian hari Ahad misalnya, atau dia tidak bisa berinfak, atau dia tidak bisa melakukan amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika sehat.
maka sakitnya ini tetap dalam keadaan seperti itu dia mendapatkan pahala dari amal soleh yang biasanya kerjakan ketika sehat. Contohnya, hari Ahadnya, hari kedua, hari keempat, saya misalnya gitu ya, kalau tidak ada uzur akan saya usahakan hadir terus pengajian pekan kedua dan keempat, karena ini juga merupakan bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat keimanan, untuk mengistiqomahkan. Saya harus hadir. Sehat berangkat, sehat dikit berangkat, sakit dikit berangkat. Suatu saat sakitnya membawa dia nggak bisa bergerak. Jalan kayaknya udah jutaan gitu ya, oleh kanan kalau jalan. Walaupun dia di rumah dalam keadaan menyandar, dalam keadaan tidur, tetap dia mendapatkan pahala dari thalabul ilminya. Thalabul ilmi seperti ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan, didoakan oleh para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita di sini tidak dipublikasikan sedang menuntut ilmu, tapi kita sedang dipublikasikan oleh Allah di hadapan para malaikat. Disebut nama-namanya. Si pelaku sedang menuntut ilmu, sedang menuntut ilmu. Dalam kajian lainnya, dalam bab akidah, malaikat bisa menjadi perantara syafaat kita. Malaikat akan melapor kepada Allah di saat misalnya dari kaum muslimin dimasukkan ke dalam neraka. Allah gitu ya, dari kita. Kemudian diketahui bahwa ini pernah menuntut ilmu, pernah belajar, dimintakan syafaat kepada Allah. Syaratnya dapat izin dari Allah Azza wa Jalla dan harus bertauhid. Nah, luar biasa dan keutamaan kita menuntut ilmu. Tapi ketika kita sakit atau udur safar, berangkat ada tugas ke Bandung, ada tugas Malaysia, tugas belanja dari pabrik, perusahaan. Oh, ini kalau ada tugas menuntut ilmu ini. Dalam safar tadi, dalam keadaan dia berkendaraan, dalam keadaan dia mampir di restoran, tetap dia mendapatkan pahala ilmunya. Maka ini momentum yang luar biasa buat kita ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, terus kita kumpulkan, istiqomahkan, rutinkan amal soleh tertentu. Tahajud misalnya, tahajud dan mikir, mungkin baca Al-Quran dalam badan sehat, tidak safar. Rutinkan supaya ketika kita sakit, ketika safar, tetap dapat pahala sholat tahajudnya. Dia tidak sholat tahajud karena sakit, terus saja dapat pahalanya. Ini keutamaan dari seorang muslim ketika sehat dan mukimnya kontinu dalam beramal soleh, maka dalam keadaan sakitnya terus mendapatkan pahala itu. Berikutnya, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah SAW, hakul muslimi alal muslim, hak seorang muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Ini tentang masalah salam ya. Dalam pembahasan yang lain
yang mengucapkan nah, yang menjawabnya wajib. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia memanggilmu maka jawab. Da'aka ya, kita memanggil, entah mengundang, tetap kita upayakan menjawab, menghadiri selama kita mampu bisa. Dan tentu selama undangan yang bersifat mubah. Jangan yang undang pamit kita minum misalnya, kita minum judi misalnya gitu ya, dengan alasan wa idza da'aka fa'ajibhu gitu. Kalau dia mengundangmu maka jawab gitu ya. Nah, tentu undangan yang bersifat mubah. Kemudian wa idza stansahaka fansahu, kalau muslim yang lain itu meminta nasihat kepada kita, berikan nasihat fansahu semampu mungkin, sebisa mungkin, sesuai dengan kaidahnya. Jangan disesuaikan dengan beban yang ada pada kita gitu, atau kemauan kita, sesuai dengan kaidahnya. Ada yang bertanya, minta nasihat, bagusnya gimana ya? Karena dia seringnya di rumah gitu misalnya ya, dia pernah berjamaah jauh, bagusnya sih di rumah gitu ya, supaya tidak bertentangan dengan amalnya gitu ya. Tetap kita jawab sesuai dengan kaidahnya, walaupun menyelisih dirinya. Jawaban itu juga sebagai nasihat buat diri kita. Apalagi berkaitan tentang parenting gitu ya. Parenting itu kan ilmu kehidupan dari mulai nikah sampai punya anak itu sudah meninggal dunia. Dikasih solusi hari ini kepada orang lain, kitanya nggak bisa menjalankan. Sebulan bisa menjalankan, berikutnya ada berubah ya, karena yang kita hadapi adalah orang tua atau orang lain. Tapi tetap jawabannya harus sesuai dengan kaidah Islam. Ya walaupun kadang berat di kita ya, kita kadang belum ngamalkan atau belum bisa atau apa gitu ya, tetap jawabannya ke sana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu sebagai bentuk dakwah untuk pribadi. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Dan apabila saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah fasammithu, maka kita yang mendengarnya mengucapkan ya Allah. Dan dia nanti menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sederhana ya, tapi kadang kita lupa atau teman kita mungkin belum mendapatkan pelajaran dalam kumpulan keramaian di kendaraan umum atau pertemuan. Ada orang yang bersin, alhamdulillah, diam aja gitu ya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita harus ya Allah. Kalau dia paham, maka dia akan menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kadang nggak paham juga ya, karena udah kebiasaan bersin dia alhamdulillah, tanya jawab sampingnya ya Allah. Dia diam aja gitu ya. Ya udah dia belum nyampe lagi. Nanti kita yang sudah paham mendengar saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ya Allah. Syaratnya ini atau asa fahamidallah, dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ada kata-kata dia mengucapkan alhamdulillah. Berarti kalau saudara kita bersin diam,
tidak ada kewajiban untuk kita mengucapkan ya Rasulullah. Dia bersih, malah ikut-ikut. Mana yang Rasulullahnya gitu ya? Rasulullahnya mana? Kita tegaskan. Ucapkan dulu alhamdulillah baru kita menjawab ya Rasulullah. Wa idza maridu faqadru, dan kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fasba'hu, dan ketika meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Ini 6 hal ya, yang menjadi hak seorang muslim dan kewajiban bagi yang lainnya. Keutamaan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man ada maridon, siapa yang mengunjungi orang sakit, au zara akhwan lahu, atau main, di sini ziarah ke saudaranya fillah, saudara karena Allah, entah saudara sendiri, saudara umum, tetapi ziarahnya murni fillah, karena Allah. Yang namanya karena Allah berarti karena akhirat, bukan karena dunia. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit dan yang berziarah ke teman, tidak ada tujuan lain selain karena Allah. Apel karena apa itu? Dan itu berat susah ya. Kita mau main sama teman kan kadang nyari momennya, nyari momentum. Apa ya alasannya ya? Gak ada alasannya, gak jadi. Padahal fillah itu gak ada apa-apa, tapi karena kecintaan dia sebagai seorang muslim, main kita straight kemana? Mana apa resepsi kamu kirim apa nih? Enggak, mau satu lagi aja. Ngobrol dulu, ada apa nih gitu ya? Masih kan ada pertanyaannya, apa nih? Karena Allah. Gak ada apa-apa, saya pengen nanya kita kabarnya sehat, alhamdulillah, gimana perjuangan Islam di sini, gimana pertemuan di sini. Udah pulang. Itu berarti berziarah kepada saudara karena Allah. Terus keduanya misalnya alasan pertama karena Allah, keduanya pengen minjem. Kira-kira minjem nomor pertama, nomor 2. Nomor 1, tapi diungkapkannya nomor 2. Oh ibu, saya kesini pertama pengen silaturahmi. Kedua, pengen ngajak nih. Ini musim apa nih gitu ya? Musim milih-milih misalnya. Ngajak para soleh. Nah, lanjutannya di sini nadahu munadin. Ada seseorang yang memanggil. Bi anti beta, engkau telah berbuat baik. Wa taba mamsyak, dan langkahmu juga baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, engkau telah menyiapkan rumah di surga. Ini siapa nih? Nada munadin, ada orang yang berbicara. Kita kata entah itu Allah atau malaikat. Artinya ketika kita mengunjungi orang yang sakit, ketika kita berkunjung ke teman karena Allah, barunya karena Allah, maka ada suara yang entah kita tentu tidak mendengar gitu ya. Dikatakan kepada kita, engkau telah berbuat baik, maka sudah baik, engkau sudah menyiapkan rumah di surga. Tapi syaratnya karena menjenguk itu adalah amal soleh, kita pahamnya 2 syarat diterima itu ya, ikhlas dan mengikuti contoh Rasul. Dan menengok sudah ada contohnya dari Rasul menengok mengunjungi, sudah ada contohnya. Tinggal keikhlasannya, pahalanya luar biasa ya. Dan di sini nengok nggak ada waktunya, mau 1 menit mau 5 menit, yang jelas datang. Gimana apanya? Dan kemudian berangkat lagi, sudah menyiapkan rumah di surga.
karena Allah. Karena ini amal soleh nih, seperti amal soleh yang harus karena Allah. Dan yang menjadi ujian buat kita adanya kamera di HP ini. Ya sebenarnya balik kepada yang masing-masing yang bagus. Jadi ketika kita mau nengok misalnya foto, kirim ke grup misalnya, alhamdulillah nih teman kita udah tengok. Ketika tujuannya untuk berikan contoh kepada yang lain atau mungkin menginformasikan atau memanas-manasi biar mereka juga hadir, berarti pahalanya itu berlipat. Tapi jangan sampai terselip ujub bangga dengan nama soleh kita. Di saat yang lainnya belum hadir, saya tidak hadir nih. Apa ingin dialog dua udah datang nih. Ini hati-hati. Karena kita yakin semua amal soleh yang kita kerjakan ada yang enggak rela, yaitu asyaiton. Enggak rela selalu rusak amal kita. Udah kita ikhlas, udah kita karena Rasulullah SAW dengan contohnya, terus dirusak dengan ria, dirusak dengan ujub. Itu berat luar biasa ya. Dan itu menimpa semua orang, semua, enggak pandang bulu. Nah, keutamaan yang lain sekarang dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yahudu musliman udwatan." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi hari illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, kecuali 70.000, bukan 70 saja ya, sab'una alfa, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Wa inadahu asyiyatan, kalau kita tengok di sore hari maka malaikat 70.000 mendoakan dia sampai subuh. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dan seakan-akan ketika menengok itu dia berada di pelataran surga. Sedang menengok di pagi hari sampai sorenya ada 70.000 malaikat mendoakan kita. Itu akan keselamatan, keberkahan. Kita nengoknya di pagi hari, siangnya kita di rumah pongko-pongko itu ya, masak kue misalnya ya, mais teri gitu dan lain sebagainya. Tapi malaikat dari pagi tadi sampai sore terus mendoakan kita. Begitu pun kalau kita sore, malamnya dalam keadaan kita tidur, malaikat terus mendoakan kita. Karena tadi syaratnya ikhlas karena Allah. Hati-hati selalu aja dirusak oleh setan itu ya. Katanya nggak mau kita ikhlas, dia rusak amalnya, berhilang pahalanya, dia tidak jadi masuk surga. Muncul di hati itu ujung dia kita lawan, terus kita lawan ya dengan istighfar, dengan mungkin gerakan tangan, jangan bos nggak kena gitu saya. Di sini ada satu judul dalam kitab ini, ia datul mukma alaihi, menengok orang yang pingsan. Yang pingsan apakah itu jika diberikan orang yang sakit? Ya, tetap jika diberikan orang yang sakit. Ketika kita berkunjung, di mana posisi kita duduk? Mana kira-kira? Apakah kita menduduki kaki atau menduduki kepala? Enggak dua-duanya ya. Karena ini sesuatu yang ubah gitu ya. Rasul tidak ada sabdanya. Ya, kembali
berikan kepada adat kita, mana yang dianggap sopan ketika kita mengunjungi orang yang sakit. Tapi kalau Rasulullah SAW pernah terekam oleh Ibnu Abbas, ya, beliau mengunjungi dan duduk di dekat kepalanya. Berarti enak ngobrolnya, dekat, kemudian mendoakan. Bagaimana kalau yang mengunjungi 5 orang, 6 orang, ya? Maksudnya mendekat ke kepala udah nggak mungkin. Mengganggu. Jadi berarti sebisa mungkin. Sesuatu yang ketika Rasul tidak sabdakan, ya, tapi bebas. Muncul pertanyaan kadang, bolehkah seorang perempuan menengok teman laki yang sakit? Kebalikannya, bolehkah teman laki menengok teman perempuan yang sakit? Boleh-boleh aja, selama tidak menimbulkan fitnah. Kemudian harus ada makro juga, ya sama aja dalam badan sehat. Jangan sampai dia kan sakit sendirian ya teman kelas, tengok berduaan misalnya, tetap ya. Hukum masalahnya boleh memperhatikan koridor-koridornya, menutup aurat, kemudian tidak ada fitnah. Juga ya bagusnya ditemani istrinya atau saudara yang perempuan. Bolehkah kita menengok orang yang sakit tetapi dia musyrik? Boleh, asalkan mendoakan hidayah. Rasulullah SAW pernah memiliki seorang pembantu pemuda yang dia itu musyrik. Ketika dia sakit oleh Rasul dikunjungi, dan yang Rasul katakan adalah penawaran tentang Islam. Masuk Islam lah. Ini anak jangan jawab, tapi dia lirik ke ayahnya. Minta pendapat gimana ya gitu ya, kalau bahasa katanya. Kata ayahnya, Ate Abul Qasim, udah kamu taati aja Abul Qasim itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemuda ini kerja di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pemuda ini mengucapkan syahadat masuk Islam. Berarti boleh kita menjenguk teman ya, atau orang lain yang musyrik, tetapi dengan tujuan memberikan hidayah. Bolehkah mendoakan kebaikan, mendoakan sehat? Di politis ini ya. Apalagi berapa? Mendoakan orang mati boleh. Ini orang musyrik ini kalau dia sehat, dia selalu melawan Islam misalnya. Dalam keadaan sehatnya harbi misalnya, memerangi terus. Kalau mendoakan sehat, ini bahaya kita kan. Balik ya teman. Tapi dia doain dan juga buat dalam sehat, malah menyerang kan. Yaudah, pokoknya yang ada sunnahnya boleh kita menengok, tetapi untuk mengajak kepada indahnya Islam. Dengan kita hadir pun mempertontonkan keindahan Islam. Lihat ya, Rasul mendatangi orang musyrik yang sakit dengan tujuan mengajak kepada Islam tanpa merendahkan kepribadian sebagai seorang muslim. Tetap mempertahankan Islamnya. Kemudian masalah berobat yang sebelum kita masuk ke berikutnya, kewajiban orang yang sakit ya. Terkadang dalam kebiasaan kita sakit, bolehkah berobat dengan herbal? Bolehkah berobat dengan generik? Apa dengan obat-obatan dokter? Mau herbal, mau dari dokter, selama semuanya adalah perantara yang dibolehkan oleh Islam. Yang dibolehkan itu seperti apa?
yang memiliki hubungan sebab akibat pertama ya, atau yang ada hadisnya. Ada hadisnya tetapi tidak ada hubungan sebab akibat, ya boleh karena ada hadisnya. Jadi rujukan kita sakit pusing minum apa misalnya tuh bodek misalnya, karena ada hubungan sebab akibat. Di bodek ada zat-zat tertentu yang kalau minum kemudian mencar di kepala dan ini akan ini, itu boleh karena ada hubungan sebab akibat. Ada lagi bahwa Al-Quran itu ruqyah bagi orang yang sakit. Ada hubungan sebab akibatnya. Dilihat tidak ada. Pusing kepala, dia baca Al-Quran. Apa obatnya itu untuk kepala atau buat dirinya dia baca Al-Quran? Enggak ada hubungan sebab akibat, tetapi sakit darahnya dari Allah dan Allah menyebutkan di antara obatnya adalah baca Al-Quran. Ya ini hubungan sebab akibatnya. Sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Didoakan yang Allahumma shfi gitu kan ya. Atau sebab Allah mendoakan dibaca Al-Quran atau dengan obat-obatan tadi. Herbal juga ada sebab akibatnya. Yang tidak ada sebab akibatnya, yang tidak ada hadisnya, sakit dikasih kalung, di dalamnya ada beras gitu ya, ada tanah atau ada rambut, ada tulang, sisi kedokteran enggak ada sedikit pun dari si medisnya, hadisnya enggak ada, maka seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan. Sakit itu musibah datangnya dari Allah, sembuh itu datangnya dari Allah, maka kita minta kesembuhan kepada Allah, entah dengan berdoa atau dengan wasilah tadi, dengan usaha yang ada hubungan sebab akibat atau dengan Al-Quran. Tapi kalau pakai kalung tadi atau dibaca jambi-jambi yang bukan dari Al-Quran dan hadis, khawatir itu menjurus kepada kesyirikan, karena minta kesembuhan bukan dengan cara Allah, bukan dengan Allah. Dan itu tidak sedikit ya, banyak. Zaman dulu di zaman jahiliyah itu sudah mengenal ada yang namanya penyakit ain. Apa artinya ainun? Mata. Al-yaum apa al-yaum? Yaumun. Hari. Ainul yaum artinya matahari. Bukan ya. Zaman jahiliyah sudah mengenal ada yang namanya penyakit yang datang dari mata, penyakit yang akibatnya dari mata, dari pandangan. Penyakit itu musibah, datangnya dari Allah. Bisa datang dari Allah langsung atau melewati perantara. Melewati perantara yang disebut dengan menular, perantara. Tetapi tetap kita meyakini penyebab utamanya bukan menular. Utamanya adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit apapun ya, sakit apapun. Jangan sampai kita meyakini penyebab menular itulah yang karena saya sakit. Tidak. Ya, contohnya kalau ada orang sakit di rumah sakit, 3 orang berkunjung, 2 orang berkunjung, besoknya si A sakit, yang B tidak sakit. Yang B tidak sakit ya karena takdir dari Allah, yang sakit karena takdir dari Allah. Sebabnya karena menular atau karena langsung. Yang langsung itu tidak ada sebabnya. Tiba-tiba dia panas, tiba-tiba dia terkena apa? Dari langsung. Nah, di antara yang dalam hadis ada penyakit ain ya, dari mata.
mata ini ternyata bisa atau salah satu sebab yang mendatangkan penyakit kepada orang lain, terutama seseorang yang memuji tanpa diiringi dengan berzikir kepada Allah. Seseorang memuji temannya karena ada sebuah nikmat gitu ya, lihat bajunya, hebat bajunya bagus gitu ya, lihat motornya, lihat mobilnya, lihat rumahnya, lihat anaknya pinter, lucu ya, dari pandangan mata, kemudian memuji tanpa diiringi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi penyakit. Orang jahiliyah mengakui itu. Dan dalam Islam pun ada. Maka Rasul pernah menyatakan bahwa 2/3 umatku yang ada di alam kubur ini itu karena penyakit lain yang kadang kita rasakan tiba-tiba. Ibu keluar dari rumah bawa anaknya yang lucu gitu ya, datang tetangganya, ih lucu banget, lucuin gitu ya, sentil gitu, sehat, dia sehat, pulang tiba-tiba sakit. Ya itu semuanya dari Allah, lewat perantara bisa jadi karena ain. Nah, zaman jahiliyah untuk menghindari penyakit ain itu kadang dengan menggunakan tamimah atau tamaim ya. Sesuatu benda kayak tulang, kayak gigi di binatang apa, kayak buntut apa, yang digantungkan di depan rumahnya dengan tujuan supaya tidak terkena penyakit ain. Dan ini tentu dilarang oleh Islam. Tidak ada penjelasan dari hadisnya, bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia meyakini bahwa benda-benda ini bisa menyembuhkan, padahal akidah kaum muslimin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya berbunyi dengan kata-kata tamimah, tapi pada praktek kekiniannya itu umum. Apa saja ya? Apa saja yang dianggap bisa mempengaruhi kesehatannya, bisa mendapatkan keberkahan, tetapi dengan sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya, itu bisa masuk ke dalam bab tamimah. Menghubungkan kesialan dan itu menghubungkan keselamatan dengan tulang atau tanduk unta gitu ya, tanduk kucing yang ditaruh di depan pintu rumah. Kucing ada tanduknya gitu, tanduk kuda gitu ya. Kesini-kesininya semakin modern sampai meyakini ada hari sial. Hari sial hari apa? Jumat apa hari Kliwon. Padahal yang mendatangkan kesialan adalah Allah Azza wa Jalla. Hari ada kaitannya, angka enggak ada kaitannya. Angka berapa tuh yang diyakini mendatangkan kesialan? 14 sampai 12. Ya 13 ya. Mungkin di antara bapak ibu pernah naik lift gitu ya, atau dari kos-kosan atau dari rumah penginapan hotel itu 11, 12, 14 masuk 14 14A, berikutnya 14B. Karena dengan negara itu khawatirnya sial ya. Nah ini masuk jahiliyah ya, yang meyakini kesialan datangnya bukan dari Allah, berarti ada zat lain yang menyayangi Allah Azza wa Jalla dalam mendatangkan bala, dan itu adalah kesyirikan. Berarti ya haram ya, haram berobat dengan sesuatu yang diharamkan atau dengan sesuatu yang najis atau dengan sesuatu yang membahayakan. Bolehkah kita berobat dengan dokter
tidak seagama, karena ini adalah muamalah yang dibolehkan kita berobat kepada orang yang di luar Islam ketika dianya betul menerapkan kode etik medis, memberikan obat yang juga direkomendasikan. Ada lagi tentang al-adwa, penyakit menular. Kita pernah mendengar sebuah hadis ya dalam kajian akidah biasanya. La adwa wala tiyarata. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya tiarah. Ini ingin memperkuat akidah keislaman kita bahwa penyakit itu memang datangnya dari Allah. Jadi la adwa, tidak ada yang namanya penularan. Yang ada adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prakteknya melewati cara menular. Tetapi menular itu bukan inti. Sebab Allah yang juga menakdirkan. Wala tiarata, dan tidak ada yang namanya tiarata, menghubungkan nasib baik dan buruk dengan kehebatan buruk. Zaman jahiliyah kalau dia mau melakukan safar dari burung itu lihat, kalau burung itu terbang ke arah kanan maka menyimpulkan, wah kalau gitu nasib baik, lanjutkan kita jalan. Kalau mau berangkat dia burung ke arah kiri, sial nih, udah jangan berangkat. Ini asal muasal dari tiarata ya, dari pergerakan burung dijadikan standar kebahagiaan dan kesialan. Yang kemudian berkembang untuk kita, apapun yang kita yakini mendatangkan kesialan, padahal harusnya dari Allah sebagai ujian, atau mendatangkan keberkahan kebaikan bukan dari Allah, kadang kita guyon, tapi masuk dalam tiarah gitu ya. Kita naik kendaraan mobil atau motor biasa, hari-harinya lancar gitu ya. Pas suatu hari lihat teman lagi nunggu di bawah pohon, kita berhenti. Kemana? Ikut. Baru jalan sebentar, mogok. Bersuara ke dia. Aneh ya. Kamu naik jadi mogok. Ini masih pertanyaan kalau ini ya. Tapi kalau pertanyaannya gara-gara kamu ini betul jadi mogok. Dilihat dari hubungan sebab akibat enggak ada. Apa betul dengan dia naik jadi mogok? Secara mekanismenya apa gitu ya? Kecuali kalau yang naik bobotnya besar gitu ya. Jadi besar apa? Nah, karena ada guyonan seperti itu ya, gara-gara kamu macet, kok kamu naik itu jadi kempes misalnya. Nah, khawatir menghubungkan antara kesialan itu dengan keberadaan kita, padahal semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memperkuat ya bab sakit ya yang berhubungan dengan masalah akidah atau tauhid. Kemudian sebelum memasuki bab apa yang harus kita sikapi dalam keadaan sakit, ada sebuah pernyataan bahwa mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian adalah sebuah keutamaan. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman seperti apa yang afdal itu? Kata beliau, ahsanuhum khuluqan,
yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Jawabannya, aktsaruhum lil mauti dzikron, yang banyak mengingat kematian. Dan wa ahsanuhum, dan yang terbaik dari semuanya adalah lima ba'dahu istiqdadan. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Orang cerdas yang paling baik adalah yang mempersiapkan. Bagusan mana? Banyak mengingat kematian atau yang langsung persiapannya? Tentu yang banyak persiapannya. Yang persiapan itulah yang berarti sudah ingat tapi ada action. Kan ada sebuah kata-kata yang paling baik adalah banyak mengingat kematian. Lah apa gunanya ingat kematian kalau ada action? Di rumah ingat kematian ini, diem aja gitu ya. Di kasur ingat kematian, azan ke kemana pun ingat kematian nih, udah sholat tadi. Maka yang paling bagus dan afdal wahsanum lima ba'dahu istiqdadan, mempersiapkan dengan amal soleh yang akan bermanfaat setelah kematian kita. Maka inilah salah satu contoh kita sedang mempersiapkan amalan itu. Mengingat kematiannya kapan aja? Mengingat kuburan, mengingat kematian, action dengan sholat, action dengan beribadah, action dengan thalabul ilmi, action dengan amal soleh lainnya. Berarti yang banyak beramal soleh itu yang sudah mengingat kematian dan sudah menyiapkan. Kemudian sebagai penutup di pertemuan kita siang hari ini, apa yang menjadi keharusan kewajiban bagi orang sakit ya? Pertama, ridho dengan ketentuan Allah, kemudian sabar dan berhusnudzon. Coba ini sudah bisa kita pahami ya. Menerima, kemudian sabar dan berhusnudzon. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, ajaban di amril mukmin, alangkah hebatnya urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik, semua sisi kehidupan itu baik seorang mukmin itu. In asabatu sarra syakar, ketika dia ditimpa sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Maka khairan, dan itu adalah kebaikan. Wa in asabahu dharra, ketika ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu adalah kebaikan. Dan kita sudah melewati kehidupan ini dalam semua pergerakan hidup kita. Hanya ada dua hal ya. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Ada yang menyenangkan, ada yang bikin was-was. Dua-duanya sudah ada panduannya. Yang membahagiakan bersyukur, yang bikin was-was, bikin sedih, dia bersabar. Dan dua-duanya adalah baik. Maka ini keunggulan seorang mukmin. Ajabannya, ini pas sakit dia bersabar. Jadi tentu jadi sebuah keharusan. Kemudian yang kedua, selalu memunculkan antara al-khawfu dan roja. Khauf takut dan roja berharap. Terutama dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan sadar seperti ini pun ya wajib kita munculkan khauf dan roja, takut dan berharap. Terus kita munculkan. Seperti apa? Ya takut amal soleh saya tidak diterima oleh Allah. Takut banget gitu. Takut azab Allah. Roja berharap amal soleh diterima oleh Allah, berharap surga. Ketika seimbang antara al-khawf dan ar-roja, takut dan berharap, maka hidupnya jadi akan kembali. Jangan sampai salah satunya jomplang. Kalau jomplang
banyak berharapnya tapi nggak ada takut, maka dia akan merasa kayak udah calon penghuni surga. Akhirnya nggak mau beramal soleh. Sebuah keyakinan bahwa syarat masuk surga Islam, betul. Kita udah Islam dari kecil, udah syahadat, udah muslim, udah sholat ya ngumpul ya gimana gitu. Amal soleh yang lainnya jadi kerjakan. Berbuat baiknya juga lakukan juga. Nah ini projaknya yang terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, nggak ada. Kebalikannya, kalau takutnya sangat dominan, projaknya nggak ada, ya dia berbahaya. Terus itu berharap tidak ada harapan Allah akan mengampuni. Ini juga akan leceh. Kemudian seberat apapun sakit kita, jangan sampai berharap kematian atau meninggal dunia. Sesakit apapun ya, sakit yang sangat parah, jangan sampai ada niatan ingin mati atau bunuh diri gitu ya. Sakitnya nih, setiap hari itu kayak dikulitin ya, kayak dikuset ya. Mati saya, baik mati. Jangan sampai. Pernah seperti itu juga dialami oleh Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sakit yang sangat parah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, jangan kau berharap kematian. Kalau engkau orang baik, kemudian diberikan umur lebih, engkau akan memanfaatkan umur lebih itu dengan kebaikan. Kalau seandainya engkau orang yang buruk, diberikan umur lebih, maka ada waktu untuk memperbaiki diri dengan adanya sisa umur, entah untuk mengumpulkan amal soleh atau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung hidup ini momentum untuk terus beramal soleh. Jangan sampai mengharap kematian. Tetapi namun demikian, kalaupun harus minta kematian, ada juga doanya. Seperti doa dalam sholat jenazah ada ya. Di antaranya, Allahumma ahyini maka nantilah hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup ini baik untukku, dan wafatkan aku kalau memang wafatku ini baik buatku. Itu kalau mau mendoakan kematian yang paling ini yang dituntutkan. Kalau hidup berilah kebaikan, kalau yang meninggal dalam keadaan baik dan memberikan kebaikan. Kemudian mengembalikan haknya, hak titipan atau kezaliman atau pengkhianatan atau penipuan khusus dalam keadaan sakit, itu teringat harus segera dikembalikan. Pernah mendolimi, segera minta maaf. Pernah mencuri, segera berikan. Dititipi, segera kembalikan. Dan kita tahu ya, sebuah hadis tentang orang yang merugi di akhirat nanti. Kemudian tentang berwasiat, berwasiat kepada ahli waris, berwasiat kebaikan, berwasiat tentang proses penguburan jenazah misalnya. Tolong proseskan nanti dengan cara-cara yang sunnah, jauhi hal-hal yang mengandung penyelisihan gitu ya. Kemudian menasihati kepada ahli waris yang kerabat bukan ahli waris, ya nasihatin hal-hal yang baik. Kalaupun ada hal-hal lebih, berikan kepada di luar ahli waris, maksimalnya adalah sepertiga. Maksimalnya sepertiga dari itu pun sebenarnya masih banyak, karena lebih baik dan lebih diutamakan
kesempatan yang diberikan kepada ahli waris. Dan ahli waris jangan diberikan wasiat hitung-hitungan. Artinya kalau memang Allah sudah menentukan bagi anak laki demikian, anak perempuan demikian, jangan membuat waris anak putri saya yang paling mengabdi tolong berikan setengahnya. Kakak yang pertama berikan yang banyak, yang kedua sedikit aja. Nah ini namanya mengubah ketentuan Allah dalam hukum waris. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini tidak bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai terus diberikan istiqomah dan diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kembalikan kepada satu. Setelah kita ada bersama penjelasannya menarik bahwa kita saat ini dua orang mungkin ada bagus kita 3-5 menit mungkin ada tanya satu dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, di awal-awal tadi Ustaz mengungkap ataupun juga membahas masalah antara iman dan Islam. Nah, sementara itu kalau ada yang menafsirkan bahwa apabila kita itu mukmin pasti Islam, katanya gitu. Tapi belum tentu Islam dikatakan mukmin, dan gitu ya. Kalau kita itu merangkai dengan kalimatnya, memang betul kalau kita itu Islam itu kan istilahnya membaca dua kalimat syahadat. Dengan diartikan saya menyaksikan tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali satu, kan Allah ya. Nah dari sanalah dengan keyakinan itu sudah menerjemahkan maksudnya Islam itu begitu, baru kita yakin, baru kita lakukan bayar. Kan begitu. Nah itu keterkaitan dengan Islam dan iman bayar. Ada orang yang berkata begini Pak, kadang-kadang di dalam kalimatnya itu minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah itu kalau dikaitkan dengan keterangan tadi memang agak cocok Pak menurut saya. Tapi ada juga yang mengatakan minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada juga yang begitu Pak. Nah yang saya tanyakan, apakah tidak jadi masalah yang begitu Pak? Apakah semua baik? Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu masalah kaitan dengan kata-kata yang baik yang berhubungan dengan berangkat asal tadi, serangan Pak Ustaz. Waktu kaulan sadidaya. Nah contohnya yang apabila kita mendengarkan salam, kita harus dijawab salam itu yang lebih baik ya. Apabila kita mendengarkan orang yang susah atau kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga tadi Bapak menerangkan yang apabila mendengar orang bersin, kita ucapkan yarhamullah, kan begitu ya. Tapi yang saya tanyakan ini Pak, sebab mayoritas nih, saya yang kesembar kesandung biasanya di
di ruangan orang banyak, terutama di dalam waktu melaksanakan sholat berjamaah, terutama hari Jumat atau di masjid, Pak. Nah, di situ bermacam-macam, ada yang bersin, ada yang batuk, gitu, Pak. Yang walaupun sekali di dalam hati saja kita jawab orang bersin itu yarhamullah. Nah, kita kalau orang yang batuk jawabnya gimana, Pak? Apakah termasuk musibah? Apa itu, Pak ya? Kalau kebanyakan orang yang di masjid itu kadang yang serba mengganggu itu orang yang batuk, Pak, kanan kiri belakang depan gitu. Itu kadang-kadang saya berpikir ke sana, kalau hanya bersin kan bisa saja, Pak, hanya terus dalam hati ya. Tapi kalau orang batuk mana itu jawabnya? Kadang-kadang saya mikir. Nah itu. Terus juga kalau kita itu waktu kaulan sadida mengucapkan dengan yang baik, kita itu kan akan mendapatkan pahala baik dan akan mendapatkan ampunan dosa. Terus apabila kita mengatakan, sebab di mata masyarakat itu ada juga, Pak, ada orang yang bersin malah jawabnya kan begitu, Pak. Terus ada orang yang apabila sesuatu yang ketinggalan buset kan begitu. Nah itu yang semacam itu bukan dapat pahala atau dosa tuh, Pak. Nah itu kan katanya kalau kita ada sesuatu yang ketinggalan di rumah terus ketemu di jalan, istilahnya kan kita itu ucapan yang baiknya katanya astagfirullah, baca istighfarnya. Tapi kadang-kadang dia mengatakan buset katanya. Nah itu berarti kan gak dapat pahala yang macam begitu, Pak ya. Kalau seperti ada yang bersih malah jawabnya celang katanya kayak seperti kodok mencelat gitu. Nah itu yang saya tanyakan itu, Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan luar biasa. Ya, bagaimana mengucapkan antara muslimin wal muslimat, juga dibalik muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau setiap orang mukmin itu adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Satu sisi benar, satu sisi perlu ada penambahan keterangan. Disebut benar, setiap mukmin itu muslim, tetapi tidak setiap muslim itu mukmin. Setiap Islam belum tentu mukmin gitu. Ya, setiap orang Islam belum tentu mukmin. Itu betul ya. Karena ada orang di luar Islam, kemudian dia masuk Islam. Syarat masuk Islam dia adalah bersyahadat. Saya bersyahadat. Setelah bersyahadat, kemudian selesai, dan kita arahkan belajar sholat. Kalau bulan Ramadan dia kuat berpuasa. Kalau ada harta dia zakat. Ada harta juga dia haji. Pertama, ketika dia syahadat, dia muslim kan, orang Islam. Saat itu dia belum kita ajarkan tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan kepada para malaikat, adanya kitab-kitab, adanya para rasul, adanya hari akhir, dan adanya takdir. Maka saat itu dia muslim tetapi belum mukmin. Dalam keadaan seperti ini itu betul. Dia muslim tetapi belum mukmin. Tetapi seiring berjalannya waktu, sama seperti kita nih, seiring berjalannya waktu kita muslim, kita udah sholat, tetapi bisa yang sama kita pun meyakini adanya Allah kan, kita meyakini adanya malaikat, meyakini adanya kitab-kitab, meyakini adanya para nabi, para rasul, yakin adanya hari kiamat, dan yakin takdir yang baik atau yang buruk datangnya dari Allah. Kita muslim tetapi kita sudah mukmin. Dalam keadaan seperti ini kita muslim tetapi juga mukmin. Kita mukmin tetapi juga muslim. Ini penambahan keterangannya ya.
Kemudian ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, yang ditanyakan tentang Islam, ya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ketika penjelasan, ketika ditanyakan tentang Islam dan iman berendengan, maka punya definisi yang berbeda. Ketika iman dan Islam direndengkan, definisinya berbeda. Islam itu di situ ya, identik dengan perbuatan. Sadat, sholat, zakat, puasa, haji itu perbuatan ya. Dijawab seperti itu. Ditanya tentang iman, dijawab iman itu meyakini adanya Allah, malaikat, para rasul, kitab, kiamat dan takdir. Semuanya berkaitan dengan keyakinan. Enggak ada perbuatan, enggak ada. Yakin Allah itu ada, yakin malaikat ada, yakin kitab ada, yakin rasul ada, yakin kiamat akan hadir, dan yakin takdir dari Allah. Berarti pertanyaan yang iman dan Islam yang didekatkan, jawabannya beda. Islam adalah perbuatan, iman adalah keyakinan. Tapi ketika ditanya apa itu Islam, imannya jauh gitu ya. Maka jawabannya mengandung tentang Islam dan iman. Begitupun ketika ditanya tentang masalah apa itu iman, jawabannya keyakinan dan perbuatan. Keyakinan dan perbuatan ya. Perbuatan lisan, perbuatan anggota tubuh. Seperti sebuah hadisnya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian tingkatan. Iman itu ada 70. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan dan malu bagian dari iman. Lihat dari sini. Iman itu ucapan la ilaha illallah. Iman itu perbuatan menyingkirkan duri dari jalan. Iman itu di hati, malu. Ketika sendirian tidak disandingkan dengan Islam, maka iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Begitu pun juga dengan Islam ya. Ketika dia sendirian, terkandung di dalamnya perbuatan dan juga keyakinan. Ya, maka kita disebut sebagai seorang muslim dan juga disebut sebagai seorang mukmin. Dalam doa tadi tidak masalah ya. Mau diawalkan minal muslimina wal muslimat, minal wal mu'minina wal mu'minat, atau minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tidak masalah ya. Karena setelah kita berjalan menamakan Islam ini, muslim iya, mukmin pun juga iya. Tadi di awal, setiap mukmin bukan muslim, setiap muslim bukan mukmin. Ketika pertama kali dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang yang batuk ya. Wah, ramai kumpulan ya. Kalau ada orang bersin kemudian tidak alhamdulillah, kita nggak usah mengucapkan ya Rahmatullah. Tapi kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita balas dengan ya Rahmatullah. Bagaimana dengan batuk? Batuk gogoy. Kalau kita lihat batuknya, batuk ayam apa namanya? Kode apa? Nah, ada kayak gitu kan ya. Amin. Amin. Kalau batuk-batuk berjalan, batuk-batuk kode, kita tahu lah, ada batuk kayak gitu, ada kode batuk penyakit ya. Di samping batuk, solo, untuk misalnya gitu ya. Apa doanya? Ya
ya Allah atau kita doakan. Syafa Allah. Syafa Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ada orang yang bersin sekali, alhamdulillah ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, masih bersinnya keempat. Iya sudah. Berarti dia bukan bersinnya, tapi bersin penyakit. Boleh kita doakan biar sehat. Syafa Allah. Bagi ibu berarti syafa killah ya. Atau apa? Syafa Allah juga ya. Kalau kita tahu ini batuk penyakit. Kemudian yang ketiga ya. Udah sedih ya. Dan dulu baru dia yang kebayang ya. Ini lupa tadi. Ada yang pertanyaan ketiga? Kedua tadi ya? Kedua tadi. Kalau berobat itu hukumnya wajib, hukum bukan Ustaz. Terus kalau vaksin itu hukumnya gimana Ustaz? Boleh atau tidak? Pertanyaan berat ini. Pertanyaan berat ya. Berobat ketika itu bagian dari tawakal wajib. Tawakal itu wajib. Tawakal itu ada yang dengan berobat, ada yang dengan baca Quran ruqyah, ada yang dengan percaya kepada Allah saja, tidak berobat tidak apa. Boleh kalau yakin betul-betul Allah yang menyembuhkan. Tawakal itu kan berupaya dan berdoa kepada Allah ya. Allah sembuhkanlah saya. Upayanya dengan makan aja misalnya, dengan olahraga, karena berobat kan bisa tiap pagi jalan kaki, jam 3 mandi seger, kemudian makannya tidak berobat, tapi dia terus minta tolong kesembuhan. Ada yang dengan berobat medis, ada yang dengan herbal. Jadi yang wajib adalah bertawakalnya ya. Tapi model tawakalnya ada yang dengan minum obat, ada yang dengan yang lainnya gitu. Allah kalau nanti wajib nggak wajib, kalau nggak dilaksanakan malah berdosa ada. Nah tadi tentang vaksin ya. Vaksin bagian dari berobat, ya kan? Vaksin bagian dari berobat. Kita lihat pendapat yang membolehkan dulu tentang vaksin, ya kan? Vaksin kan ada dua versi gitu ya. Ada yang dari timur, dari barat, ada upaya terselubung ya. Kita lihat vaksin dari sisi obat gitu ya. Ya kembali kepada tawakal tadi ya. Bertawakal kepada Allah, berdoa dan mencari wasilah dengan berobat, dengan olahraga, dengan vaksin. Nah itu bagian dari berobat. Tadi kembali ke kitanya, mau berobat dengan herbal atau medis atau dengan vaksin. Kemudian permasalahan yang lain tentang keyakinan kepada vaksin itu sendiri ya. Kita muncul kasus menguatkan ada rahasia-rahasianya kembali kepada vaksin bagian dari obat, kembali semuanya oh ya. Menanggapi pertanyaan Ustaz, ada satu kejadian ya, teman saya itu dia sakitnya itu parah lah Ustaz, TBC ya. Kalau secara medis kan dia harus berobat, minum obat harus tuntas sekian waktu ya. Terus dia punya keyakinan kalau dia itu sembuh, insya Allah. Jadi obatnya itu dia pasti dia
tapi yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Tapi akhirnya dia lewat juga, Ustaz. Lewat itu maksudnya? Iya. Dia tidak mengkonsumsi obat, hanya punya keyakinan saja. Tapi kan kalau menurut saya keyakinan segitu kan iya salah kalau menurut saya gitu. Kalau menurut saya gimana? Terus berobat seperti suami saya ya kan, pernah berobat ke Riamidin Ustaz, itu berapa mil? Riamidin Itu kan ya sebelum Tuh dia kan. jadi Tuh kan. orang menjadi nabi, Jibril. ya dia kan emang punya ilmuwan. Jadi begini, mungkin yang mau ditanyain itu Boleh obat nggak, Ustaz? alternatif selama tidak apa ya namanya memberikan jalan kemusyrikan, artinya ya hanya ikut didoakan atau ya alternatif lah seperti itu. Doa juga besar yang itu ada yang bertanya sama saya. Jadi saya mau berdoanya ke Habib misalnya, ke ulama, tapi pakai ayat-ayat gitu di jampean lah, saya itu ada saya. Itu saya tuh masih ragu ya itu lari ke musyrik gitu, apa tidak gitu. Itu satu sisi ada satu pandangan itu ada sama aja rukun gitu misalnya. Tapi kan dia pakai ayat Quran misalkan, minum air dikasih air jampe, dikasih bacain surat-surat gitu. Cuma ada saya. Terima kasih. Ya, itu tadi tentang menyikapi pertama ya, ada yang meyakini kesembuhan dari Allah gitu ya, tadi ya, dikasih obat malah tidak diminum, berbeda akhirnya tinggal dunia gitu ya. Kata yang lainnya, puasa yang diminum obat, semua paman ingat juga, sama aja kalau sudah takdirnya gitu ya. Jadi obat itu sebatas tadi perantara ya, wasilah dalam kita bertawakal. Tadi itu ada yang bertawakal dengan cara mengambil wasilah ya, obat, medis, herbal, vaksin ya. Ada juga bertawakal dengan cara tidak minum obat. Bertawakal dengan cara tidak minum obat. Tuh, akhirnya adalah Allah yang menentukan kan, dengan obat kadang ada yang lewat, tanpa obat kadang ada yang sembuh. Karena memang kesembuhan datangnya dari Allah Taala. Karena kita tidak tahu, ya udah kita dengan berobat wasilah. Ketika kita sembuh, berarti Allah yang menakdirkan. Berapa banyak kita berobat sakit obat terus kan, tapi ujung-ujungnya juga lewat misalnya. Itu menunjukkan bahwa sembuh datang dari Allah, sakit juga datang dari Allah, dan kematian juga datang dari Allah Taala. Adapun tadi mendatangi seseorang ya, yang disebut dengan alternatif, apapun itu ya, apapun itu kita melihat bedanya nih, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Bentuk tawakalnya ada dengan cara manusia, ada dengan cara Allah. Cara manusia yang ada hubungan sebab akibat, kayak tadi medis itu hubungan sebab akibat. Adapun dari Allah dengan ruqyah, jadi ruqyah. Nah, ruqyah itu dibacakan Al-Qur'an. Ini sakit nih, itu dibacain. Oh ini sakit, misalnya dipeluk nih. Ulang untuk nas, malikin nas, gitu ya. Kalau masih kuat bacain Al-Baqarah sampai akhir gitu. Nggak hafal buka Al-Qur'an, ngantuk spell apa gitu ya. Ada juga amalannya, amalan Nabi kalau nggak salah Al-Qurannya dengan dibacakan ke air di gelas, dibaca seret, nah air ini diminumkan. Jadi intinya sama ruqyah juga, pengobatan dengan Al-Quran. Ini boleh. Yang menjadi perdebatan itu Al-Quran di kertas, dibakar, dicelupin ke botol, ke air, diminum biar hafal. Itu nggak ada musuh akibat dan juga nggak ada contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau
dan pakai air juga dibolehkannya. Tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika yang menyembuhkan adalah Allah, maka siapa yang membaca Al-Quran? Ya bagusnya kita. Boleh nggak datang ke orang lain? Ya boleh. Tapi jangan meyakini bahwa ini mujarab, jangan. Si ini nih didatangin yuk, kita minta air, dibacain ini mau mantap mujarabnya gitu. Saya apa gitu ya. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Wakilanya banyak. Jadi kita daripada kita sembuh dengan dia malah enggak. Bagusnya adalah kita. Dia kitanya rajin baca Al-Quran. Allah. Baik, ya kalau Rasulullah Bapak Ibu menarik sekali pembahasan akid ini ya. Sebenarnya kalau semakin kita merinci atau detail, pasti bakal kajian ini bakal semakin menarik. Tapi kepala dari waktu juga membatasi, dan mungkin dapat kita kaji di kesempatan kemudian. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, sebelum kami tutup, kami informasikan juga bahwa kami mendapat undangan untuk pelaksanaan musyawarah daerah Persatuan Islam Kabupaten Serang di Anyer untuk untuk hari Sabtu tanggal 21 September ya. Beberapa waktu yang lalu, jamaah kita dari Persis Kota Cilegon juga sudah menggalang donasi untuk bisa membantu kelangsungan acara musyawarah tersebut. Alhamdulillah juga sudah di tengah-tengah kita hadir ketuanya Pak Rudin, Ketua Panitia, dan pada kesempatan ini juga izinkan juga kami untuk menyampaikan ini ada kumpulan dari jamaah-jamaah besar ini dari segi jumlah mungkin tidak seberapa, tapi ini mungkin bentuk dukungan juga dari Fahdi Cilegon untuk pelaksanaan musda di Anyer tanggal 21 September tersebut. Insyaallah untuk penyerahannya akan diserahkan oleh wakil ketua, karena kalau ketua tidak hadir, diserahkan oleh wakil ketua Ustaz Fitrian pada ketua panitia Ustaz Harudin. Untuk nominalnya yang terkumpul tidak banyak, mohon maaf kami untuk ini, tapi untuk berikutnya jika ada ibu bapak yang mau menyumbang acara tersebut bisa langsung menghubungi beliau ya. Yang terkumpul dari jamaah ada 700.000, mungkin dapat diserahkan oleh Ustaz selaku wakil ketua kepada Ustaz Baharudin, ketua panitia. Untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada jamaah seperti itu. Ini bukan simbolis, di dalamnya langsung memang keluar. Nggak pakai simbolis. Nggak benar-benar simbolis sesuai doa. Silakan dihitungkan takutnya boleh. Baik, untuk itu boleh untuk pada kesempatan kalau tidak sadar dan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan kita selanjutnya jajaran pengurus pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten serta jamaah hadirin hadirat, pertama atas nama ketua pelaksana daripada musyawarah daerah Persatuan Islam Kabupaten Serang mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas segala doa dan dukungan, dan ini kita terima contoh nominal tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau tidak inflasi. Dan mudah-mudahan kami menganggap ataupun keyakinan
selayaknya kita saling mendukung. Jadi ya kalau sudah ada kemampuan yang besar, ya, tidak terlalu berharap kepada yang lain. Tapi kalau memang kita sama-sama menyampaikan kita ini belum banyak, belum besar, akhirnya jamiah atau jamaah yang berkumpul di persilahan di mana saja kita dukung sebuah tujuan dan bahkan saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan di mana saja terkait dengan PDI ya kita support gitu kan dengan kehadiran kita. Jadi saya ada seperti itu beberapa orang tapi belum bisa hadir, mudah-mudahan di waktu yang lain bisa hadir. Terima kasih Ustaz Fidian, Kak Fauzi dan semua hadirin jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan dan semoga kita semua bisa menjadi ahli kebaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Harudin, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sudah kita saksikan bersama. Jadi seperti itu. Ini seperti saya tadi sampaikan, ini bentuk transparansi kita kepada jamaah kita yang nonton. Bagaimana kita ketahui kalau setiap kegiatan pun kita untuk uang yang masuk atau pengeluaran yang keluar kami informasikan agar jamaah kita ini menjadi jamaah mandiri, dalam artian kehadiran kita itu tidak disubsidi oleh orang lain, tetapi minimal untuk kebutuhan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita fasilitas kita gunakan itu minimal bisa kita sehingga kita bayar sendiri. Syukur-syukur kita bisa bayar sendiri orang lain. Bapak Ibu yang rahmatullah, demikianlah pengajian ahad kedua pada bulan ini. Salah dilanjutkan dengan pengajian ahad bulan September, ahad keempat tanggal 22 ya, tanggal 21 nya Musda, satu di Anyar di Korea, tanggal 22 insya Allah kita akan pengajian ahad keempat dengan balik dari BWP Banten. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir sekarang bisa hadir di pekan juga, jadi tidak bergantian yang hadir sekarang nggak hadir, tapi harapannya lebih banyak ketika lagi ibunya. Saya lihat ada 34 orang, hari sekarang malah 3 orang. Jadi jumlah kayak istrinya harus ada rapat. lagi selamat ya. Ya harus ada rapat pada Oh iya, ya. Dan nanti yang lebih teknis seperti itu. Baiklah, kami tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
bisa dibeli kok. Bisa buat latihan kuda itu mah. Iya. Kuda mana? Baru 3 hektar. Yang di depan ini majelis taklimnya tanahnya masih sawah kosong luas gunung itu. Kalau latihan mana? Kalau mana? Iya kalau bisa dibeli itu sebenarnya di depan majelis taklim kan. Ini apa? Bagi iklimnya bagus. Sawah